Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, atau pagi, siang, maupun sore bagi ko didik ataupun siapapun yang akan menilai, melihat video dan menilai laporan saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naufal Nugroho dengan NIM 21120123130109 dari kelas Teknik Mikroprosesor dan Alat Muka D. Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan tugas yang setelah ringkasan sedikit yang setelah saya buat dengan judul penerapan sistem mikrokontroler AVR pada monitoring dan kontrol daya panel surya. Nah, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan bahwa eh, sumber referensi yang saya berikan adalah sebuah jurnal IEEE dari 2017 dengan judul Online Monitoring and Controlling of the PV Generate Solar Power through AVR Microcontroller ATmega 16. Di sini dibuat oleh Sena Surya Vansi dan koleganya. Kenapa saya memilih referensi ini? Karena setelah saya lihat referensi ini mencakup semua kriteria yang diinginkan oleh tugas yang diberikan oleh Pak Eko, yaitu pertama ada blok diagramnya, terdapat skematik, terdapat flow, dan juga bahkan terdapat hasil-hasil dari rancangan yang telah dibuat oleh peneliti dan koleganya. Di sini saya sendiri tidak akan menjabarkan semua apa yang telah yang ada di dalam paper, tapi di sini saya sedikit akan mengulik bagaimana kenapa penulis menulis eh, mengangkat tema ini, kemudian kenapa eh, penulis juga menggunakan menu manicode apa atau menggunakan algoritma macam apa untuk mengimplementasikannya pada sistem ini, dan juga apa-apa saja yang perangkat apa saja yang digunakan untuk merancang sistem. Nah, sebelumnya yang pertama pendahuluan, kenapa penulis mengangkat tema ini. Setelah saya baca, ternyata ketika kita membuat sebuah sistem dengan panel surya, terdapat beberapa hal yaitu implementasi secara implementasi langsungnya terdapat beberapa hal yang seringkali tidak optimal karena masalah pembagian arus yang tidak efisien. Apalagi ketika kita harus mengisi daya dan juga melakukan pengoperasian secara bersamaan. Nah, sistem konvensional ini yang sering digunakan pada sistem konvensional yang sering digunakan, arus dari satu sumber panel surya akan dibagi untuk menyuplai beban dan juga mengisi baterai secara simultan. Dengan hal ini itu daya kadang tidak terisi penuh pada baterai dan juga memperpendek usia baterai tersebut. Akhirnya kita membuang potensi panel surya yang sesungguhnya. Di samping itu karena daya yang masuk ke dalam panel surya itu fluktuatif, kebutuhan yang tidak menentu seringkali tidak sebanding dengan kapasitas panel yang digunakan. Sehingga tidak adanya ketidakseimbangan manajemen daya. Masalah ini tuh akhirnya penulis membuat sebuah sistem berbasis microcontroller untuk melakukan pemantauan atau monitoring dan juga secara real time dan juga melakukan manajemen perpindahan sumber daya atau switching ketika secara otomatis ketika beban dengan untuk memastikan bahwa beban tersuplai dan juga baterai tetap terisi secara efisien. Begitu. Kemudian dalam sistem ini ada beberapa komponen yang digunakan. Yang jelas yang pertama adalah microcontrollernya yaitu AVR atau Mega 16, kemudian sensor analog. Ini sensor arus ya, sensor arus analog ACS 712. Kemudian ada modul relay 2 channel, ada sensor suhu dan kelembapan. Kemudian terdapat LCD 16 kali 2 dengan adapter IC I2C yang akan menjadi antarmukanya yang utama, kemudian juga panel suryanya, yaitu ada dua panel surya yang digunakan, yaitu 10 watt dan juga 15 watt, serta baterai berupa aki kering. Untuk yang pertama, di sini ada sedikit blok diagram dari panel surya yang diberikan. Di sini adalah blok diagram utama untuk sistem ini. Kemudian di bawahnya adalah blok diagram untuk relaynya.
sebenarnya kenapa sebenarnya dua hal ini tuh saling berhubungan satu sama lain ya. Tapi kenapa dipisah itu untuk eee, memperjelas saja bagaimana cara kerja dari si sistem ini nantinya. Bisa dilihat bahwa untuk yang utama adalah AVR ATmega, kemudian terhubung dengan dua relay. Dua relay ini eh, di diperjelas lagi dengan grafik blok diagram di bawahnya yang terhubung dengan inverter dan microcontroller dan juga PV surya 10 watt dan 15 watt serta baterai. Kemudian ada juga switch eh, dan juga ini adalah sebuah di atasnya adalah load kurang dari 10 watt, load antara 10 watt dan 15 watt, dan load lebih dari 15 watt adalah algoritma switching relay yang akan digunakan pada uh, sistem ini. Ini adalah schematic sistem yang saya dapat uh, dari paper yang saya jadikan referensi. Kemudian di sini ada implementasi kode dari program secara sederhana. Oke, untuk penjelasan kodenya sendiri sih sebenarnya saya sedikit berasumsi ya bagaimana uh, penulis ini membuat kodenya. Yang pertama, semisal kita menggunakan instruksi ADHC, karena sistem ini menggunakan sensor arus ya, ACS712 tadi, yang terhubung dengan poin ADC0, nilai digital yang merepresentasikan beban arus kini tersimpan di register 16, seperti in R16 ADHC. Kemudian ada move R17 dan juga R16, menyalin nilai register 16 tadi masuk ke register 17 untuk melakukan proses komparasi. Kemudian ada CPI R17 dengan nilai 10 konstantanya. Semisal kita yang masuk dari R16 kemudian R17 ini nilainya kurang dari representasi 10 watt, hasil pembandingannya akan masuk sebagai status register. Kemudian ada branch if lower, jika arusnya itu lebih kecil dari 10 watt konstan tadi, maka algoritma ini akan mengambil keputusan untuk efisiensi energi. Nah, kemudian jika daya tidak terpenuhi, maka pin 7 pada port B akan diberikan logika high sehingga mengaktifkan transistor driver untuk menyalakan relay dan menghubungkan panel 15 ke beban. Kemudian ada juga instruksi port 7 sering ini dijalankan untuk melompat ke label use small panel jika yang tadi apa bisa dibilang kalau kondisinya dayanya lebih besar dari 10 watt. Kemudian program akan memanggil subroutine untuk mengirim data hasil ke pemroses LCD yang telah terpasang melalui bus I2C. Kemudian di sini adalah algoritma program yang digunakan. Sistem ini tuh sebenarnya bekerja secara siklis atau berurutan ya, menggunakan sistem bisa dibilang sih algoritmanya itu adalah algoritma switching relay. Kenapa kita bisa sebut algoritma switching relay? Karena sistem ini tuh akan mengubah panel surya yang digunakan ketika ada kondisi-kondisi yang tertentu yang tidak terpenuhi seperti itu. Nah, Eee, sebenarnya sederhana saja jika misal misal, semisal arus yang masuk pada yang tadi pada R17 dan R16 pada, omeganya itu kurang dari 10 watt, sistem itu akan memerintahkan, relay untuk menggunakan panel surya yang kecil atau yang 10 watt, sementara panel yang besar akan difokuskan untuk mengisi baterai atau yang 15 watt. Nah, tapi jika semisal bebannya itu antara 10 watt sampai 15 watt, sumbernya akan ditukar untuk pengisian baterai dan juga pengisian dayanya, untuk pemakaian dayanya. Nah, semisal uh, arus yang masuk itu lebih dari 15 watt, uh, keduanya itu akan secara paralel untuk melakukan secara paralel untuk memastikan stabilitas supaya tetap terjaga. Nah, bisa dilihat semisal kita lihat startnya, kemudian semisal loadnya kurang dari 15 watt, kurang dari 10 watt, maka connect to 10 watt solar panel dan akan eh, melakukan connect to storage device. Kalau semisal tidak atau nggak kurang lebih dari 15 watt atau lebih dari 10 watt, maka yang akan digunakan adalah yang 15 watt. Nah, sesuai dengan
tujuan awal pada sistem ini dibuat, yaitu untuk melakukan optimalisasi penggunaan panel surya. Hal ini sangat diperlukan sehingga panel surya eh, sesuai dengan potensi yang ditawarkan dan juga menjaga umur dari setiap komponen yang dipakai. Sekian saja untuk presentasi dan juga pemaparan dari tugas saya. Apabila ada sedikitnya kurang kurang dari penjelasan ataupun kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.